Para pendaki mendaki bukit, di jalan melihat sarang lebah. Walau rezeki terlihat sedikit, yang penting kita mendapatkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Ini adalah lanjutan dari video aku yang sebelumnya yang bebersih kulkas dan juga memindahkan sayuran ke food container yang baru ya teman-teman. Jadi setelah aku itu bebersih di dapur itu aku langsung aja buat bebersih di area ruang serbaguna. Karena memang dari pagi itu belum dibersihkan gitu ya. Cuman karena memang durasinya itu udah lumayan panjang, makanya videonya itu aku pisah dan aku bikinnya di sini aja gitu ya. Ini tuh aku bersih-bersihin untuk area ini ya teman-teman, karena memang ini tuh wajib banget buat dibersihin setiap pagi gitu ya. Pokoknya wajib disapu gitu. Karena memang kalau rumah aku ini tuh rentan yang namanya itu pasir gitu ya. Mungkin karena memang halamanku itu berpasir. Apalagi kalau kita itu udah mondar-mandir buat beraktivitas gitu ya. Kayak pasir itu ada aja yang lengket gitu. Jadi dibawa ke rumah dan alhasil lantainya itu jadi nggak enak banget buat diinjek. And I know that you're right, but you should know it. Di sini aku juga nyapu di teras ya teman-teman. Anak-anak itu udah aku ungsikan di kamar, makanya mereka itu nggak terlihat gitu ya. Jadi di sini tuh aku mau bersihin dulu untuk ini teras, karena ini tuh banyak banget sampah-sampah jajanannya anak-anak gitu ya. Jadi aku mau bersihin dulu dan aku sapu-sapu sampai bener-bener bersih ya untuk teras ini. Pokoknya teras ini tuh harus selalu dijaga kebersihannya ya teman-teman, karena kan anak-anak itu main di sini dan aku juga terkadang itu tuh siang hari baring-baring sambil ngedit itu di sini. Jadi kalau misalnya kayak kotor dan berantakan, tentunya kita juga nggak nyaman gitu ya. Aku nggak buka pagar karena mager buka-buka talinya gitu ya teman-teman, karena kan pagar ini tuh diikat gitu ya, diikat pakai tali supaya anak-anak itu nggak bisa kabur. Karena kalau nggak diikat, anak-anak itu mudah banget buat ngebuka pagarnya, karena kan pagarnya itu pakai roda gitu. Oke teman-teman, ini tuh dilanjut lagi. Ini tuh setelah habis zuhur gitu ya, anak-anak itu masih tidur siang sih teman-teman posisinya. Di sini aku lanjut buat ngebersihin untuk si rumput-rumput di area sini gitu ya. Tapi nggak lama sih anak-anak itu bangun ya teman-teman, pas aku lagi bebersih di sini tuh. Ini aku ngebersihin rumput di dalam tempat cabai ini, karena memang rumputnya itu udah mulai tumbuh subur, tapi memang nggak merata gitu ya. Jadi aku bersihinnya itu ya yang tergantung di bagian mana yang banyak rumputnya aja, nggak full semuanya. Karena kalau misalnya aku tuh nggak ngebersihin, nanti Pak suami tuh ngomel teman-teman. Biasanya Pak suami tuh bakalan ngomel dengan nyindir. Dia tuh bilang gini, bisanya manen aja tapi nggak bisa ngebersihin. Nah itu tuh ya teman-teman, kadang itu yang bikin kesel gitu ya. Jadi ya udah, di sini mumpung cuaca itu nggak terlalu panas, di sini aku mau bersihin aja rumputnya, biar nanti itu kalau dilihat sama Pak suami, aku tuh bener-bener gigih buat membersihkan kebun cabenya. Jadi Pak suami juga semangat buat berkebunnya lagi. Cause you're not here. It's been way too long. Di sini tuh untuk rumput-rumputnya, ini tuh aku langsung masukin aja ke dalam polybag cabenya ya teman-teman, buat sekalian jadi pupuknya gitu ya. Karena di dalam polybagnya ini tuh juga tanahnya itu udah mulai menyusut gitu ya. Jadi aku sekalian aja tambahin tanah ini dan juga rumput-rumputnya aku masukin buat jadi pupuknya gitu. Ini memang kayak cepet banget ya teman-teman untuk tumbuh rumputnya, mungkin karena memang sekarang tuh musim hujan. Tapi ya gitu, nggak semuanya gitu ya, nggak semua tempat gitu banyak rumputnya, hanya beberapa aja. Jadi yang aku bersihin itu yang memang banyak-banyak rumputnya aja. Kalau yang nggak terlalu banyak rumputnya nggak aku bersihin, biarin aja lah. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know. Nah itu di belakang sana kalian tuh udah bisa lihat sendiri ya teman-teman, anak-anak itu tuh mereka baru bangun tidur gitu ya. Jadi tadi itu aku ajakin mereka main dulu sebentar. Ya seperti itulah ya teman-teman, kalau emak-emak itu ngonten sebenarnya itu semuanya itu nggak berjalan mulus gitu ya. Tapi kalau di video kan nggak mungkin dimasukin yang memang nggak sesuai gitu ya teman-teman. Jadi aku masukin ya kayak lagi beraktivitas kayak gini ya, cuman ini aja gitu ya. Tadi aku ngajakin anak-anak main dulu sebentar sampai mereka itu bener-bener anteng dan sadar gitu ya, baru deh aku lanjutin lagi.
Nah ini tuh kayak di dalam polybagnya itu juga udah mulai bertumbuhan rumput. Jadi sekalian aja aku cabut-cabutin gitu rumputnya. Ya biar kelihatan bersih aja gitu ya teman-teman. Apalagi kan ini tuh letaknya tuh di samping rumah gitu. Oke, alhamdulillah udah beres. Lanjut tadi tuh aku cuci tangan dan cuci kaki pastinya. Lanjut di sini tuh aku mau masak juga. Karena memang ya ini kan udah lumayan sore gitu ya. Takutnya nanti Pak suami pulang dia lapar malah belum mateng kan gimana gitu. Jadi sekarang aku tuh mau masak dulu. Ini aku mau ngeblender si cabe. Ini tuh aku mau masak gulai ikan sungai dicampur sama umbut ya teman-teman, umbut rotan yang di beberapa video aku yang lewat yang udah aku kupas dan udah aku rebus. Nah ini untuk bumbu gulainya itu aku pakai bumbu yang biasa aja sih, kayak bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, cabe, jahe dan serai itu semua aku blender gitu. Lanjut di sini untuk santannya juga aku blender aja ya teman-teman. Kalau misalnya meras-meras itu rada-rada mager gitu ya, mending di blender aja kayak gini biar lebih pekat juga. Karena memang santannya ini tuh maksudnya kelapanya ini tuh cuman sedikit gitu ya. Jadi santannya itu nggak terlalu banyak. Apalagi kalau misalnya menggulai ikan, memang santannya itu bagusnya itu agak sedikit banyak gitu ya, agak sedikit pekat gitu maksudnya. Nah di sini aku juga lagi ngulek. Ini tuh aku ulek itu bawang putih, kunyit sama ketumbar ya teman-teman, itu buat ikan. Nah ini tuh ikan lele gitu ya, ini tuh buat lauknya si Twin. Nanti kalau kami tuh makannya itu gulai ikan, jadi si Twin itu sambal atau goreng ikan. Maksudnya goreng ikan sih, kalau sambal kan enggak ya, si Twin enggak makan sambal. Nah di sini langsung aja aku tuh mau masak gulainya ya teman-teman. Aku perasin dulu untuk kelapanya. Di sini tuh santannya itu nggak terlalu bagus ya. Padahal kelapanya itu bukan kelapa yang dingin dari kulkas gitu. Udah aku diemin. Terus juga tadi itu airnya itu air hangat. Tapi memang kayaknya santan kelapanya ini kurang pekat gitu ya. Menurut aku kurang kental gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Di sini langsung aja aku masukin untuk bumbunya yang udah aku blender tadi. Terus aku aduk-aduk. Kalau untuk apa ya, kayak untuk aromatiknya aku tuh cuman pakai daun salam karena pengen pakai daun jeruk tapi aku nggak punya dan aku itu mager buat minta ke tetangga aku. Sebenarnya dekat rumah aku tuh ada juga sih tetangga aku yang punya, cuman agak-agak mager aja buat jalan ke sana gitu ya. Apalagi tadi aku lihat tetangga aku tuh rumahnya ditutup gitu ya, jadi aku nggak enak kalau buat ngambil-ngambil aja. Nah ini di panci atau di wajan yang kecil itu tuh aku juga manasin minyak itu buat menggoreng ikan buat si Twin ya teman-teman. Jadi langsung masak pakai 2 wajan aja, langsung 2 kompor langsung nyala biar lebih cepet dan lebih apa ya, kayak biar lebih cepat beres aja sih. Nah di sini tuh aku lupa banget ya teman-teman buat kasih tepung terigu di minyaknya ini dulu. Alhasil ikannya itu tadi lumayan nyiprat-nyiprat gitu. Ya ampun, kenapa lah bisa aku itu lupa ya? Mungkin karena memang terlalu terlena gitu ya teman-teman dengan banyaknya kerjaan. Jadinya lupa deh tadi itu aku ngasih tepung terigu dulu sedikit di minyaknya. Alhasil tanganku itu ada juga sedikit yang kayak merah-merah gitu karena kecipratan minyak. Oke, ini udah mateng, langsung aja aku salin minyaknya, aku saring dulu ya, karena kan tadi tuh ada kotoran-kotorannya juga dari minyaknya, biar nggak turun gitu ke bawah gitu ya. Nah untuk gulainya itu jangan lupa buat ditambahin garam dan juga micin gitu ya. Kalau misalnya mau ditambahin roiko sih boleh-boleh aja, tergantung selera aja sih kalau masak gulai. Di sini langsung aja pokoknya aku beresin. Pokoknya di sini tuh kerjaannya tuh pengen satset gitu ya teman-teman, langsung kayak kerjaan itu tuh satu waktu itu bisa banyak yang dikerjain gitu ya, karena kan emak-emak ya kayak gitu ya teman-teman, kayak nggak mau rugi waktu gitu ya. Nah teman-teman di sini tuh ikannya itu udah setengah mateng gitu, udah mateng sih sebenarnya ikannya. Langsung di sini tuh aku masukin rotan atau umbut rotan ya teman-teman. Ini tuh udah aku rebus di kemarin itu, terus aku simpan ke dalam kulkas. Jadi sekarang tuh tinggal dicemplungin aja deh ke dalam gulainya. Nah bentukannya aja tuh kayak udah menggugah selera banget ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh bener-bener enak, harum juga. Is thinking about you. Not doing well. Don't know where you. Ini udah mendidih untuk gulai ikan dan umbut rotan ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi itu aku biarin aja dulu pakai api yang kecil, biar kayak minyak atau lemak dari santan itu benar-benar keluar dulu. Jadi aku kecilin apinya. Itu kalau dari sini kayak kelihatan nggak ada apinya ya teman-teman, tapi sebenarnya itu tuh ada apinya kecil. Nah sini aku juga lanjut buat sambil bersih-bersih juga ya teman-teman. Pokoknya aku tuh kalau misalnya masak kayak gini tuh ya harus sekalian disambi-sambi gitu ya, biar lebih cepat beresnya.
Nah ini udah mateng untuk gulai aku, alhamdulillah. Pokoknya kalau misalnya gulainya udah mateng kayak gini tuh lebih lega ya. Di sini aku mau langsung aja buat nyapu dulu, buat bersih-bersih di dapur gitu ya, biar lebih lega aja ya teman-teman. Nah jangan salfok, tadi itu kameranya sedikit bergoyang ya, karena memang tripod aku itu udah lumayan goyang gitu kepalanya, dan untuk sekarang itu masih belum kepikiran ya teman-teman buat beli yang baru, karena memang belum ada budgetnya juga. Karena aku tuh lebih seneng aja kalau misalnya beli apa-apa itu ada budgetnya. Pokoknya apapun yang mau kita beli itu, semahal apapun harganya, kalau ada budgetnya itu akan jadi murah ya teman-teman. Jadinya ya udah tunggu aja dulu ada budgetnya. Nah ini dia nih menu aku hari ini, gulai umbut rotan dicampur ikan ya, atau gulai ikan dicampur umbut rotan. Pokoknya itulah ya teman-teman. Ini tuh bener-bener enak banget, pedes dan juga bener-bener nikmat banget. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke teman-teman, lanjut ya. Tadi tuh setelah aku selesai masak, itu tuh aku sebenarnya langsung pergi sama Pak suami keluar buat membeli tarpal ya teman-teman. Jadi tarpal untuk di area penutup dinding kamar ini tuh udah robek. Ini kan misalnya sendiri ya, ini udah bener-bener lapuk banget. Ini tuh udah sekitar 3 tahunan lah ya, dari semenjak aku tuh pindah ke sini lah ya teman-teman. Jadi ini tuh udah wajar juga lah dia itu lapuk. Nah mungkin kalian tuh bertanya-tanya, Bun kenapa harus pakai tarpal? Kenapa nggak dikasih triplek aja di dalam? Jadi ini tuh air hujannya itu benar-benar deras masuknya ya teman-teman. Kalau pakai triplek, otomatis tripleknya itu bakalan cepat lapuk gitu ya. Sebenarnya sih pengen banget ya teman-teman ditambah seng gitu ya, ditambah atap gitu ke bagian sini. Tapi itu kan lumayan besar budgetnya, dan untuk sekarang itu masih belum ada budgetnya juga. Jadi ya pakainya itu yang low budget aja, yaitu tarpal kayak gini. Ini tuh aku beli dengan harga 15.000 1 meter. Itu aku beli 4 meter gitu ya, jadi 60.000. Kalau misalnya nggak dikasih ini ya teman-teman, kalau misalnya hujan itu tuh sampai ke kasur atau ke spring bed itu tuh basah dan banjir di kamar ya. Terus juga angin itu tuh kenceng banget gitu ya teman-teman masuknya, dan juga cahaya matahari itu juga menyengat banget gitu ya masuknya ke kamar. Karena kalau misalnya di sore hari itu panas matahari itu benar-benar menembus banget ya di dinding ini, kayak benar-benar panas gitu ya. Apalagi kalau misalnya nggak dikasih tarpal ini, bolongan dinding aku tuh kan besar-besar gitu ya teman-teman untuk di area kamar. Jadi harus dikasih untuk si tarpal ini ya. Nggak apa-apa lah pakai tarpal dulu, semoga nanti ada budgetnya buat beli seng sekitar 3 lembar dan juga perkayuan ya, lumayan juga ya teman-teman itu budgetnya. Apalagi Pak suami itu mana bisa ngerjainnya, jadi harus nyewa tukang. Masya Allah, semoga lah ya teman-teman nanti tuh ada gitu ya budgetnya. Kadang kita kan nggak tahu ya teman-teman, ada rezeki-rezeki tak terduga yang datang, jadi bisa dimanfaatkan gitu. Mungkin banyak dari kalian itu yang selama ini tuh selalu bertanya-tanya gitu ya, kenapa harus pakai tarpal. Jadi sekarang dengan adanya video ini udah sekalian menjawab ya pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah ini alhamdulillah udah beres ya teman-teman buat Pak suami masang tarpalnya. Udah kayak gini aja sih. Yang penting pas hujan air itu nggak masuk, dan pas panas matahari di sore hari itu nggak terlalu menyengat masuknya ke kamar. Oke, aku lanjut lagi buat beraktivitas di sini. Aku itu lanjut buat nyuci piring. Jangan heran cucian piringku itu yang bener-bener banyak ya teman-teman, karena tadi itu juga aku itu kan ada tadi pagi tuh apa ya, kayak bersih-bersih apa sih namanya ya. Kemarin itu maksudnya kemarin sore itu aku bersih-bersih di area kulkas gitu ya. Jadi food containernya itu tuh baru aku beresin atau aku bersihin sekarang gitu teman-teman, aku cuci sekarang gitu ya. Jadi ini tuh kelihatan rada banyak. Videonya memang aku cepatkan ya teman-teman, karena kalau nggak aku cepatkan itu durasinya bakalan sangat-sangat panjang, dan kalau misalnya aku tuh mau buang atau mau aku cut rasanya itu kayak sayang gitu ya. Jadi mendingan aku cepatkan aja, biar kayak kalian juga ngelihat aku tuh sigap gitu ya nyuci piring, padahal sebenarnya mah enggak gitu ya, biar kayak semangat aja. Karena kalau aku sendiri itu lebih seneng ya teman-teman, video itu tuh kayak lebih dipercepat gitu ya. Terus juga yang ngomong itu suaranya tuh lantang dan jelas, jadi kayak lebih nyampe semangatnya. Video-video estetik itu tuh bagus dan bener-bener bagus banget sih pokoknya ya, tapi kayak semangatnya kurang nyampai. Tapi kalau misalnya pas lagi makan merhatiin itu kayak enak aja gitu ya mandangnya. Nah lanjut ya teman-teman, di sini tuh aku mau nyoba nih teman-teman nanam sereh. Kalian bantu doa ya teman-teman, semoga sereh yang aku tanam ini tuh nyala hidup maksudnya, ya Allah kok salah ngomong gitu ya. Biar hidup gitu ya teman-teman untuk serehnya ini. Karena kan aku selalu bilang ya, kayak aku tuh nanam-nanam itu tuh kayak susah buat hidup. Tapi di sini tuh aku selalu berusaha aja nyoba, siapa tahu gitu ya
Dengan aku tuh selalu berusaha mencoba untuk nanam-nanam terus, siapa tahu nanti apa yang aku tanam itu bisa hidup dan subur gitu ya. Jadi kan aku semangat juga buat nanam-nanam. Jadi di sini tuh aku nyoba aja. Siapa tahu memang bisa hidup ya teman-teman. Masya Allah, semoga lah bisa hidup ya. Di sini tuh aku nyampe solawat-solawat gitu ya teman-teman, biar ini tuh bisa hidup gitu ya serehnya. Pokoknya aku minta doa dari kalian ya, biar sereh aku tuh bisa hidup. Nah, di sini tuh aku kasih campuran pupuk kandang ya teman-teman, biar serehnya itu subur gitu ya. Semoga lah. Apalagi kan sekarang itu musim hujan ya teman-teman. Jadi siapa tahu aja memang bisa tumbuh subur gitu untuk sereh aku. Karena memang di area sini tuh pengen banget aku jadiin kebun kecil-kecilan. Oke, setelah ditanam jangan lupa disiram. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga apa yang aku share ada manfaatnya ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di video aku yang selanjutnya. Dan untuk kalian itu yang belum subscribe, pokoknya jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.